Tapi dari seorang Noki berhasil di take down kali ini. Kondisi menjadi cukup sulit untuk tim Todak karena mereka ingin lootingan di bagian sini pun nggak cukup banyak untuk Todak manfaatkan sebenarnya. Ya, ini mau nggak mau harus ngelepas itu. Kalau masih cukup keras kepala dan membuat GW-nya sadar ke arah mereka, mereka yang bakal coba dihabiskan satu persatu nantinya. Jelas cukup beresiko, jadi mau tidak mau harus cabut respect play terlebih dahulu. Nggak ada salahnya untuk melepas, dan teman-teman dari Expand kali ini juga akan menyisir area menuju ke arah Factory. Dan sudah ada Homer yang nampaknya membuat dari posisi seorang Asteroid terbaca. Namun hal tersebut juga memberikan kesempatan untuk seorang Virus tadi cabut dulu ya. Ya, cabut dulu atau dari Sam13 ya kalau nggak Oh salah. sorry. Ya. Dan kalau kita lihat X-Roy bersama teman-temannya juga melakukan satu rotasi yang cukup cepat. Mereka nggak mau terlalu lama untuk berada di bagian dari Clock Tower sendiri. Ini merupakan satu pembelajaran yang mungkin mereka dapatkan di fase-fase sebelumnya atau internasional sebelumnya. Karena biasanya mereka di Clock Tower selalu ada yang ngerusuin mereka. Betul. Dan ngerasain mereka. Jadi kalau kita dapetin Clock Tower kosong, kayaknya kita harus buru-buru move dari tempat ini gitu. Iya, soalnya beberapa kali juga Expand malah menghadapi tim-tim yang menjadikan Clock Tower itu checkpoint gitu kan. Dan hal tersebut membuat dari Expand juga kehilangan begitu banyak keuntungan yang sudah mereka dapetin. Kayak resource yang mereka ambil ujung-ujungnya bakal hilang juga. Dan ujung-ujungnya mereka juga bakal geser ke arah Factory gitu kan. Jadi mendingan bergerak lebih cepat aja supaya tidak kehilangan atau kerugian dari resource itu kerasa. Dan kalau kita melihat memang beberapa tim kali ini coba turun di tempatnya masing-masing seperti Onyx yang tidak mengalami gangguan sama sekali, Bung Skela. Ya, cuman harapan gua kalau mereka udah nggak punya gangguan, mereka melakukan rotasi jangan seperti ketemu Buriram kemarin. Oke. Udah aman-aman ketemu Buriram lagi pada naik mobil, rontok langsung cepet banget, luar biasa memang. Tapi ngomongin Buriram United emang mereka juga gue udah nggak punya kata-kata yang bisa membuat mereka lebih bagus lagi. Udah nggak ada lagi kata-kata yang lebih dari itu. Betul. Ibaratnya kayak sekarang kalau kalian main satu map sama Buriram, Ya. fokusnya bukan kalian akan mencari Buriram, tapi fokusnya adalah siapa nih yang bakal dicari sama Buriram. Lebih ke arah takutnya ya. Iya. Apakah tim kita ketemu nih gitu. Iya. Ini jadi balik lagi tentang apa yang di-mention sama Bung Elaya barusan juga. Tentang respect itu memang harus menjadi satu hal yang sebenarnya mulai dikurang-kurangin. Betul. Khususnya dari tim Indonesia harapan kita dan juga dari tim Thailand tadi. Karena kan mereka solid banget katanya tuh. Emang sesolid apa sih kira-kira Bung Kodok? Wah, kalau solid apa ditanya, kalian bisa melihat ya bagaimana. Nah, ini udah ada minimapnya juga. Seperti yang dari kemarin aku juga sempat notice, untuk zona pertama, zona kedua itu kemungkinan ada gesekan antar tim Thailand. Itu jarang banget tuh. Jarang. Jarang banget. Sekalinya pun terjadi, itu tidak sampai timnya hancur lebur gitu kan. Paling hilang satu habis itu selesai gitu. Betul. Dan hal tersebut juga yang memang kalau kita lihat justru terjadi sama tim lain, Thailand melawan lain sering banget langsung dirontokin malah. Langsung habis, Pak. Itu. Jadi kira-kira itu kenapa ya? Mungkin itu karena Dewa United sudah mendengar adanya suara vehicle dari seorang DXL kali ini yang sudah menggunakan woodpeckernya. Tapi sudah ada Homer yang coba diaktifkan, langsung coba untuk kabur. Tapi Sam13 pun sudah mulai melihat satu player kali ini DXL berhasil di take down. Menggunakan Trogon yang sudah didapatkan oleh sang kapten Sam13. Tapi Cobra berhasil menghidupkan DXL kembali. Yes, ini adalah hal yang bagus untuk Dewa, bagaimana satu poin eliminasi berhasil mereka dapatkan. Walaupun memang sekarang posisi mereka berada di area perbukitan Mars Electric yang kita tahu jika berada di sana escape way-nya atau exit plan-nya itu benar-benar sedikit sekali. Apalagi sekarang Expand juga udah mulai sadar dengan adanya satu tim yang berada di atas itu enak banget untuk ditungguin terlebih dahulu dan zona akan memakan ke arah mereka. Tapi EVOS Divine di sisi lain juga akan memulai pertempuran nampaknya Bung Skela. Yes, sudah ada seorang Yanbin yang sudah langsung coba dilontarkan menggunakan satu break launcher dari sebuah Trogon yang dimiliki seorang MG, tapi Kiba dari kejauhan mendapatkan Yanbin. Tapi sayangnya berhasil di kill steal oleh seorang Abax kali ini. Sementara EVOS sudah melihat dan juga mendengar adanya tembakan yang terjadi barusan. Dan ini membuat kondisi dari Onyx menjadi kurang menguntungkan menurut gua. Harusnya mereka tadi bisa aja dapetin satu tim loh. Iya, jelas itu dari posisi Onyx sebenarnya tadi udah enak pada saat tim Flashnya terjebak gitu kan. Tapi pada saat sekarang tim Flashnya tidak ada, kemudian bertemu dengan EVOS yang berada di area high ground, jelas Onyx bakal dirugikan jika pertempuran ini berlangsung cukup lama. Jadi mau tidak mau mereka harus coba mundur lagi. Cuman yang memang jadi masalah buat Onyx adalah rotasi sejauh yang memang mereka lakukan bermain di pinggiran kemudian dapat posisi paling gak enak. Itu PR sih, maksud gua kalau lo rotasi paling jauh kemudian
dan lu berada di high ground, it's okay, perangnya okay. masih enak. Tapi kalau lu udah jalan capek-capek ternyata tetap ada di low ground, ini yang bakal jadi cukup beresiko. Apalagi di Miles sekarang udah ada tim flash juga gitu. Benar, gue sepakat sama yang lu bilang. Tapi mungkin apa yang terjadi dengan mereka dan kenapa mereka melakukan hal ini juga karena mereka belajar dari pengalaman. Mereka coba dari arah Kraton dan juga Cape Town itu untuk langsung straight ke arah Mil dan dapetin bukit. Tapi hasilnya selalu buruk. Nah, menurut gue juga gak ada salahnya ketika mereka main di pinggir banget loh. Nyampe di pinggir pantai, Kraton aja di kanan banget, itu gak bakal ada orang yang mau ngecek ke daerah sana. Betul. Dan that's a good point menurut gue ketika kalian melakukan hal tersebut, artinya kalian juga gak malu untuk bermain aman. Yes. Dan kalau memang itu efektif juga gak masalah menurut gue untuk dilakukan. Oke. Cuman ya balik lagi ya, resikonya terlalu besar. Sama-sama, ya mau gimana pun resiko bakal selalu ada juga gitu Betul. Dan aku rasa pemilihan yang dilakukan sama Onyx juga cukup baik jika memang mereka bisa melakukan steal kill. Karena dengan mereka di bawah juga seharusnya mereka bisa mendengar beberapa tembakan jika nanti di area Mil pecah perang juga gitu kan. Betul. Apalagi tadi mereka juga udah sadar ada tim yang join ke arah mereka. Kalau mereka pun tahu itu EVOS, berarti EVOS nantinya rotasi selanjutnya bakal menuju ke arah Mil. Mil bisa jadi akan ada 3 tim dan hal tersebut bisa dimaksimalkan dengan komposisi Onyx sekarang. Apalagi Portalku juga akan membawa mereka ke atas dengan cukup mudah gitu kan. Wah, ini juga sebenarnya menjadi PR yang sangat luar biasa. Apalagi kalau Onyx nggak memutuskan untuk bergerak masuk atau mengambil high ground yang lebih bagus, ini bakal benar-benar dikuasain sama Buriram. Dan ternyata wasananya secara tidak sengaja harus terjatuh, tapi masuk ke daerah dalam. Dan itu dia, seorang wasana seperti biasa. Bisa melakukan ending terhadap satu orang, tapi dari belakang tidak sadar bahwa ada seorang get high di sana. Menggunakan M79 ya, connect langsung ke arah seorang Artemis. 1 tukar 1 terjadi, dan kali ini Puna coba untuk melakukan satu upaya. Rushing ke arah depan, menjaga angle dari seorang Yanbin yang sudah mulai terkepung. Dan Puna coba mengambil angle yang sangat sempit. Lu bisa lihat gimana tektokan yang dilakukan oleh Buriram United. Pengepungannya, setupnya luar biasa banget, Bay. Betul, itu kerasa banget bagaimana Buriram tahu betul posisi musuh di mana. Dan kita akan melihat terlebih dahulu kawan-kawan dari Dewa juga yang baru keluar dari Mara Electric akan disambut oleh Expan yang memang sudah menunggu dari tadi bermain di area Pocinok. Rumah yang bakal coba menjadi satu tempat pertahanan, tapi ternyata Indostar yang mendengar dan coba untuk menyambut pertempuran kali ini akan segera datang menuju ke area Mil, Bung Skyla. Ya, dan tentunya ini bakal membuat kita menjadi sport jantung, tapi nggak masalah. Justru ada seorang Dolphin yang berhasil di-open oleh seorang Punggat barusan. Menggunakan woodpeckernya, Virus berhasil di-take down. Tapi Cobra kali ini, dan juga seorang Extroy sudah berhasil ditumbangkan oleh Dewa United. Sub-13 coba untuk memberikan pressure lebih dalam lagi, tapi sayangnya knockdown oleh seorang Mr. 17 terkena dari lockdown missile barusan. Dan pada akhirnya tidak menguntungkan untuk kedua tim. Dan justru Punggat, walaupun berhasil mendapatkan 2 player, harus terkena M79-nya sendiri, Kodok. Ya nggak masalah untuk Punggat, mereka dari Triple Orange juga masih bisa untuk membangkitkan dari seorang Volky dan juga Punggat itu sendiri. Yang justru berbahaya memang adalah WIG yang sekarang udah kehilangan 3 anggotanya sekaligus. Kita tadi berbicara pertempuran Dewa yang cukup alot sebenarnya sama teman-teman. Dan panjang pertempuran akan merugikan keduanya. Walaupun tadi Dewa sudah unggul dari beberapa knockdown yang didapatkannya, tapi dengan 3 orang yang terknockdown juga dari Dewa, itu akan membuat posisi mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Masuk dalam keadaan health tidak penuh, jelas itu akan merugi sekali karena tim-tim yang berada di dalam mungkin sudah mulai bersiap seperti teman-teman dari Street Revolution yang kali ini akan berhadapan dengan Triple A. Yes, hampir saja terjadi perang, tapi sayangnya mereka harus sama-sama menarik kali ini karena memang tidak menguntungkan untuk kedua tim mungkin. Tapi di lain sisi seperti yang mention oleh Bung Kodok, tidak cukup baik untuk dari teman-teman Dewa United. Sementara Dan barusan berhasil di take down oleh seorang Ray kali ini. Bahkan 2 player sudah berhasil di take down dari God of Wolf. EVOS, MGAT dan kawan-kawan cukup menguasai bagian high ground sebelah kanan dari Mil kali ini. Membuat God of Wolf sedikit kesulitan untuk masuk dan menembus sisi pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Iya, nggak bakal bisa untuk God of Wolf ya. Kalau mereka coba untuk maksa naik dengan posisi EVOS kayak gini udah pasti bakal enak banget. Lihat, dari seorang Dian udah mulai terdeteksi lagi di tengah seorang Abax. Tapi ternyata di sisi lain, Buriram berhasil diletakkan di posisi ke-12 oleh Indostar. OPS kemana? Indostar luar biasa sekali kali ini. Dan Buriram dipaksa tusuk, Bung Skyla. Itu yang gue maksud. Kenapa kita selalu bawel? Kalau ngomongin bawel ini juga harus kita bawelin karena kali ini seorang Jumpgat berhasil mendapatkan Peter di sana. Chosky coba untuk mencari di mana lawannya berada.
Sudah ada flash freeze, sudah ada begitu banyak blue wall yang tertumpuk di bagian dalam. Jump guard ditemani oleh seorang punggat kali ini. Bahkan 3 player dari si Triple G coba untuk melakukan covering fire dari kejauhan. Punggat coba untuk mundur terlebih dahulu. Jump guard sudah berhasil di take down oleh seorang Otna di sana. Coba untuk mundur, masuk ke dalam zona. Dan Todak Raja justru berhasil mendapatkan seorang punggat di sana. Walaupun masih ada satu upaya menyelamatkan Bini barusan. Menggunakan satu Horizon Line. Yes. Ini kondisinya harusnya cukup menguntungkan untuk beberapa tim Indonesia nih. Betul. Lihat tim-tim Indonesia sekarang udah masuk ke dalam rangkaian zona juga. Bahkan kalaupun tidak masuk, zonanya dekat dan berpihak ke arah mereka. Artinya tidak ada pertempuran yang perlu mereka lakukan untuk masuk dalam zona. Tidak seperti si Triple J yang Choskinya sekarang sudah mulai terjatuh. One more, bakal coba dicari. Watna, sang player cadangan yang coba menggantikan On Fire kali ini akan coba untuk berbicara banyak. Tapi Raja menunggu di sisi luar. Cabut, bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masih coba untuk menarik diri. Tembakan sedikit meleset Raja. Hati-hati, bakal coba diberikan pelepas untuk seorang Noki. Bagaimana One more ternyata di area dalam berhasil coba di take down begitu saja. Dan Raja akan menarik karena sadar si Triple G harus kehilangan 3 playernya. Yes, dan Dewa United harus tusun di posisi ke-11. Mereka menjalani satu hari yang cukup sulit di game pertama kali ini. Mereka harus bermain di luar zona dan gue nggak ngeliat mereka punya escape tool seperti vehicle juga. Betul. Sudah cukup jauh dari arah Pocinok menuju ke daerah Mill. Butuh perjalanan yang sangat panjang ditambah stacks dari zona juga pasti sakit banget. Kali ini Punggat berhasil di take down di sana. EVOS 5 poin eliminasi kali ini. Cukup mendominasi. Tapi MGUT coba untuk melakukan satu upaya scouting ke bagian atas dari hangar. Yes, dan kalian mesti sadar ya, tim Thailand yang tersisa itu cuman si Triple G yang sekarang posisinya juga menyisakan 1 anggota. Artinya kawan-kawan dari Indonesia memiliki kesempatan sangat-sangat besar untuk bisa mendapatkan Boya di map pembukaan pada hari ini. Onyx sedikit demi sedikit akan coba masuk terlebih dahulu dari arah bawah. Bagaimana kalau kita lihat Mel sudah mulai begitu banyak Portalgo yang tersetup antara satu sama lain yang membuat jejak-jejak Portalgo bisa dijadikan escape way untuk beberapa tim seperti Todak yang sekarang udah mulai sampai ke arah perbukitan. Bagaimana kita tahu perbukitan tadi sempat diduduki oleh Buriram terlebih dahulu. Yes, dan kali ini Onyx mereka tahu betul mereka punya track record yang gak begitu bagus ketika harus fight di bagian atas dari Mill. Dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Millnya aja. Mau maksain gimana pun, mereka nggak pernah menang untuk fight di sana. Dan kali ini keputusannya cukup wise, mereka belajar banyak dari hal yang sudah pernah terjadi. Dan justru Indostars mengalihkan satu upaya lagi terhadap EVOS yang lagi coba memikirkan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Betul, ini bakal sedikit sulit untuk EVOS karena jalannya sudah ditutup. Watna, 1 player yang tersisa akan coba untuk bermain di area bawah. Lihat, God of Love juga menyisakan 1 anggota saja. Team Flash menyisakan 1 anggota saja. Bahkan WAG juga 1 anggota. Etinder melihat satu di Kwang yang langsung coba di take down dengan begitu cepat dan harus puas. God of Love di posisi ke-8 kali ini. 3 tim yang tersisa bahkan hanya menyisakan 1 anggota, Bung Skyla. Hanya menyisakan 1 anggota, tapi menjelang di menit ke-15 masih ada 19 orang dan juga 7 tim yang alive kali ini. Shin coba melakukan satu kekeran tapi berhasil mendapatkan seorang Kiba di lane sisi. Todak masuk ke daerah pertahanan lawannya. Tapi Flash berhasil di take down di sana. Todak berhasil masuk ke daerah Mill kali ini tapi sayangnya Gare harus terpick off dengan 1 player yang tersisa dari si Triple G. Kiba terkena down oleh zona di lane sisi. Jack pun berhasil di take down. Tapi fight kali ini justru lebih favorable untuk teman-teman dari Indostars yang sudah memiliki 6 poin eliminasi. Sudah melihat adanya satu upaya EVOS Divine yang berada di bagian bawah, pembagian vision yang sangat luar biasa, Kodok. Wah, ini luar biasa banget dari Indostars yang kalian bisa lihat dari seorang Lim. Granat Diagonek karena 3 player sekaligus dan langsung melulantangkan EVOS di posisi ke-5 kali ini. Masih ada 4 tim, Indostars 10 poin eliminasi, mereka masih utuh. Lihat bagaimana 3 tim yang tersisa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bakal coba di absen, pembagian vision dengan adanya 2 orang yang berada di tengah membuat si Triple G, Todak dan juga WAG tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Apalagi sekarang zona juga sudah mulai bergerak kembali. Watna, hati-hati, bakal coba dicari. Noki di sana udah mulai terekspos dari segi posisi. Bakal coba ada pertempuran dari serang Kocel. Serus coba dicari, masih ada triple goal yang bakal coba di pop up. Tapi lihat berputar dari serang Kocel dan komit untuk menembakkan ke arah seorang Serus, Bung Kela. Ya, sekali ini Todak berhasil ditumbangkan. 13 poin eliminasi didapatkan oleh teman-teman dari Indostars dan menyisakan 1 player aja. Sudah ada 1 buaya di depan mata dan tentunya itu adalah milik
Indo Stars. Congratulations Indo Stars.